Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Segenap direksi, manajer, para staf HPAI, seluruh leader dan agen yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang menyaksikan bahwa di sekeliling kita, atau kita menyaksikan berita di TV bahwa di mana-mana terjadi PHK. Ya. Di industri sepatu kurang lebih ada 40.000 yang sudah ter-PHK. Di Banten, di Trans TV kalau nggak salah kemarin disebutkan bahwa sudah puluhan ribu. Banten itu merupakan sentral industri, puluhan ribu orang terkena PHK. Dan yang cukup banyak dari industri tekstil, garment itu mencapai 100.000. Tapi yang unik begini, ternyata hampir semua komoditas itu juga harganya turun. Dan terutama komoditas bahan baku industri seperti batu bara itu turunnya drastis sekali. Akhirnya apa? Di sektor batu bara saja ada 600.000 yang kena PHK, yang berhenti bekerja, nggak punya pekerjaan lagi. Di industri steel, baja, besi itu turun juga harganya semua. Sedangkan barang-barang kebutuhan kita naik. Ya, PHK juga terjadi di berbagai sektor, misalnya di Indonesia ini, industri pabrik komponen otomotif lokal itu sudah 6 tutup. Itu juga yang mungkin tinggal di daerah industri tahu ya. Itu terus terjadi. Maka pada kesempatan ini kita coba sedikit membahas tentang krisis ini agar kita paham tentang krisis ini, apa sebabnya, dan nanti terakhir bagaimana kita mensikapinya. Karena kalau kita bisa mensikapi dengan benar, justru di balik ancaman ini ternyata ada peluang yang sangat luar biasa buat kita. Nah, saudara sekalian, saya akan di awal banyak bicara tentang makroekonomi ya. Mungkin kalau orang ekonomi kuliahnya ekonomi agak sedikit nyambung gitu. Tapi kalau yang tidak, ya udah dengerin aja, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Nanti yang penting kesimpulannya kan. Ya, tapi jangan-jangan yang orang ekonomi juga nanti agak-agak nggak paham juga gitu. Mari kita lihat agar kita bisa memahami krisis ekonomi ini terlebih dahulu. Saya akan jelaskan ya. Jadi dunia ini ada dua sayap yang mewakili dua negara paling kuat di dunia ini. Dia adalah Amerika dan Cina. Satu sayap Amerika, satu sayap Cina. Mari kita lihat keduanya. Amerika ini mewakili kekuatan masa lalu yang sangat dominan. Ke depan juga masih akan kuat. Akan tetapi sedikit demi sedikit mulai dikalahkan oleh Cina. Dan ramalan dari para analis keuangan, ekonom, McKinsey dan lain-lain, dia mengatakan 2020 itu sudah mulai Cina itu mengalahkan Amerika. Nah, sekarang kita lihat Amerika ya. Lihat Amerika. Mungkin yang pernah dengar tahun 2007-2008 Amerika mengalami krisis keberapa nggak tahu, berkali-kali Amerika krisis. Yang krisis 2007 itu disebut dengan subprime mortgage crisis. Benda apa itu? Subprime mortgage crisis. Ini dipicu oleh kredit-kredit properti. Bagaimana logikanya? Jadi begini, ini kita tinggal di dunia yang kalau diambil katanya itu sangat ribawi. Ya. Nanti kita akan lihat bahwa sektor real itu kecil, sektor moneter, sektor keuangan itu yang menggelembung. Itulah disebut dengan bubble ekonomi. Untuk bisa menjelaskan, saya ambil contoh kasus misalnya ini, saya ambil contoh agar kita bisa mudah memahami ya. Itu dalam kasus adalah seringnya ada tawaran berkebun emas. Ya.
berkebun emas macam mana juga? Kita punya uang 1 juta, beli emas batangan, beli emas batangan, datang kita ke bank, titip emas tersebut, ya kan? Bayar biaya titip. Kalau dalam bank syariah, kalau bank konvensional, ya bayar administrasi. Dari situ ternyata dari emas itu kita bisa dapat pembiayaan sampai bahkan 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat. Jadi kalau 1 juta kita bayar uang titip, kita dapat uang 1,5 juta. Oke, kita beli emas lagi, dapat emas 1,5 juta. Titip lagi, bayar lagi. Dari emas tersebut kita bisa punya uang 2,25 juta, ya kan? Datang beli lagi emas, titip lagi, terus sehingga orang yang punya 1 juta, dia punya aset bisa-bisa adalah 20 sampai 30 juta. Tapi di balik itu dia punya hutang yang sama gitu. Netnya sih sama. Tapi ketika terjadi keuntungan sedikit, akibatnya sangat besar. Sebaliknya kalau terjadi kerugian sedikit, itu efeknya akan sangat besar. Jadi barang yang 1 juta itu ternyata di pasar uang bisa menjadi 30 juta, 50 juta, 100 juta. Itu disebut dengan bubble ekonomi. Paham ya? Jadi nanti akan muncul derivatif bisnis yang luar biasa. Jadi bahasanya adalah betul jualan kertas. Jualan kertas saja. Dan yang lebih parah adalah Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya ini berada pada era di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jadi kita sangka ini riba yang adhafan mudha'afah ini ya memang di bank konvensional kita pinjam dia ribanya adhafan mudha'afah juga iya. Tapi di balik itu sebenarnya ada yang lebih adhafan mudha'afah lagi. Sistem ekonomi dunia ini itu sistem ribawi adhafan mudha'afah. Nah, ketika ekonominya stabil nggak masalah. Tapi begitu turun terjadilah kasus subprime mortgage crisis tadi, gitu ya. Ketika sektor keuangannya jauh melampaui dari sektor real, sektor komoditas. Komoditasnya pun komoditas future trading. Kalau kita bicara pasar komoditas di negara-negara kapitalis, itu adalah pasar future trading, ya. Kita beli barang itu buat 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, buat spekulasi bahasanya. Ujung-ujungnya juga spekulasi. Oke, ini di luar bahasan tentang krisis, tapi saya ingin menjelaskan tentang faktor riba. Jadi kemudian apa yang terjadi? Untuk mengatasi ini, Amerika itu harus melakukan kebijakan fiskal, yaitu untuk mengatasi krisis tersebut dia harus kebijakan fiskal, yaitu pinjam uang lagi. Akan tetapi ada undang-undang konstitusi di Amerika yang melarang pinjaman itu tidak boleh lebih dari 150% produk domestik bruto (PDB-nya). Jadi pinjaman Amerika tidak boleh lebih dari 150% PDB, itu undang-undang konstitusi. Diminta ke DPR-nya sana, ya, ditolak untuk menambah pinjaman. Akhirnya apa? Kebijakan fiskal kalau nggak bisa, dilakukanlah kebijakan moneter. Dengan cara apa? Tahun 2009, 2010, 2011 sampai 2013 kebijakan moneter yang dilakukan adalah mencetak dolar sebanyak-banyaknya. Cetak uang, blum. Uang dicetak di Amerika pasti akan membanjiri dunia. Nah, konsekuensi dari uang dicetak banyak, nilai dolar akan turun. Maka kita ingat tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 rupiah agak perkasa. Ya, pernah di bawah 10.000, paling pol 11.000. Jadi rupiah perkasa saat itu disebabkan karena Amerika melakukan kebijakan ekspansif cetak uang. Coba ini yang disebut riba adhafan mudha'afah. Kok bisa sebuah negara cetak uang seenaknya? Boleh nggak? Dengan sistem ekonomi Keynesian, Keynes itu yang ekonomi yang menjadi agama atau akidahnya ekonomi sekarang, itu boleh. Kalau dulu mata uang apa? Emas, ya.
Dinar sama dirham, emas dan perak itu mata uang. Jadi mata uang dulu logam, itu emas betulan. Kemudian ketika berkembang perbankan, udah nggak pakai emas lagi, pakai uang kertas. Tapi uang yang dicetak harus di backup dengan emas. Tapi kemudian sekarang tahun 70 ke sini itu uang dicetak nggak perlu di backup oleh emas. Amerika bebas mencetak semaunya, bebas dia. Ada backupnya nggak ada. Ada cadangan emasnya tidak perlu ada. Tapi yang menjadi masalah adalah karena dolar ini menjadi satu-satunya mata uang resmi perdagangan dunia, itu jadi masalah. Sehingga tidak ada yang pengen Amerika hancur. Karena kalau Amerika hancur, seluruh dunia akan hancur. Oke, kita kembali lagi bahwa Amerika cetak uang sebanyak-banyaknya saat itu tujuannya adalah untuk keluar dari krisis, untuk membangkitkan roda ekonomi industri Amerika. Karena ketika dia cetak uang banyak, kemudian ekonomi berputar, dolarnya turun, artinya mata uang asing agak tinggi, ketika dia ekspor juga mendapatkan uangnya agak banyak. Akhirnya betul terjadi, Amerika bisa bangkit dari krisis. Dia bisa bangkit dari krisis, sudah mulai pulih, maka pada tahun 2013, 2014 dan 2015 ini puncaknya melakukan kebijakan kebalikannya yang disebut kebijakan kontraksi. Jadi uang ditarik lagi. Dengan cara apa? Amerika menaikkan suku bunga. Kan orang tertarik suku bunganya naik, naruh lagi uang di Amerika, ditarik lagi sama negara. Akibatnya apa? Maka uang dolar menguat. Itulah sekarang dolar jadi 14.000, sekarang 14.300 hari ini. Oke, yang kedua sekarang kita lihat Cina. Bapak Ibu sekalian, Cina ini adalah negara yang saat ini negara yang ajaib. Pertumbuhan ekonominya ajaib sekali. Pertumbuhan industrinya ajaib. Cina adalah negara yang selisih positif antara ekspor dan impornya, yaitu neraca perdagangannya paling tinggi di dunia. Dia paling banyak ekspor. Maka pertumbuhannya sangat luar biasa. Ya. Oke, sehingga Cina itu mengalami masa-masa emas. Sampai kemudian pada satu titik, yaitu tahun 2014 ini, dia harus sedikit konsolidasi bahasanya. Bukan buat jatuh turun, bukan. Konsolidasi. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industrinya terlalu cepat. Kok terlalu cepat masalah? Iya, masalah. Masalahnya di mana? Salah satu masalah utama yang dialami Cina adalah tenaga kerja. Jadi karena kebijakan satu pasang satu anak, ya, one family one child, itu terjadi di sana sudah dari dulu. Sekarang Cina mengalami krisis tenaga kerja produktif. Jadi gambar demografinya begini. Nah, sekarang yang produktif ini semakin berkurang. Dia kekurangan SDM, bahkan SDM berkualitas kurang. Kenapa? Karena kalau keluarga punya anak satu, biasanya anaknya manja-manja. Dan itu terjadi. Kalau kita lihat orang yang kuliah di Amerika, di Australia, dimanapun, orang-orang Cina itu dari RRC, ya, dari Cina itu mahasiswa-mahasiswanya tidak berkualitas. Beda dengan bapak-bapak generasi bapak ibunya dahulu, yang tangguh-tangguh. Kalau sekarang manja-manja. Kenapa? Anak tunggal. Nah, di situ dia goyang di situ. Kemudian juga perbedaan disparitas antara perkotaan dan perdesaan masih sangat timpang. Perkotaannya maju banget, tapi perdesaannya masih terbelakang. Nah, banyak faktor yang kemudian kesimpulannya kita, kata orang Cina, kata RRC, negeri Cina, harus ngerem dulu. Bahasanya Cina harus diet dulu. Kenapa? Ini logika yang lain, ya. Kita bangun bangunan kasir. Kita bangun saja, tinggikan terus. Apa yang terjadi kalau enggak? Ini hancur. Tapi kita yang betul adalah bangun lantai 1, kuatin dulu, semennya udah kuat, baru bangun lantai 2,
Dia kuatin dulu, bangun nanti. Nah, itu yang dilakukan Cina. Sekarang dia melakukan konsolidasi dahulu. Sehingga Cina dengan sukarela dia mendevaluasi mata uang yuan. Ya, menurunkan nilai mata uang yuan. Kemudian yang kedua berikutnya adalah indeks harga saham Shanghai. Indeks sahamnya juga turun. Dan bahkan industri-industrinya semuanya turun semua. Jadi pada ngerem semua, pada ngerem. Tapi bayangannya bukannya ngerem sukarela, ya memang sistemnya bikin dia ngerem gitu. Tapi dia akan begini lagi nanti. Kalau sudah berhasil konsolidasi, dia akan begini lagi. Efeknya apa? Ketika industri ngerem, semua komponen-komponen industri jadi harganya jatuh. Itulah kita bisa memahami kenapa harga daripada batu bara hancur. Kenapa harga minyak pun keadaan krisis begini turun. Kenapa harga besi, harga baja, harga semuanya turun. Kita sebagai produsen tadi, bahan-bahan baku industri tadi, kalang kabut. Itu jawabannya. Maka di batu bara banyak kena PHK. Semua komoditas turun harganya. Jadi kita ini pada kondisi yang susah. Udah ya? Dapat paham ya? Amerika macam mana? Cina macam mana? Sekarang mari kita kaji negeri kita Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini negeri yang berkah, luar biasa. Kekayaannya sangat luar biasa. Jadi kita tuh meyakini bahwa kita ini akan hidup kaya jaya dengan harusnya dengan kekayaan kita gitu. Tapi kekayaan yang sudah lalu ini itu ternyata terbuang, boleh dikatakan hampir sia-sia, tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Masa emas minyak sudah habis, ya. Dulu kita negeri OPEC, sempat posisi yang tinggi nomor 5 atau nomor 6 penghasil minyak. Minyaknya habis, belum juga rakyatnya sejahtera. Batu bara kita luar biasa, belum juga sejahtera. Kita punya emas di mana? Nah, Freeport habis dikeruk orang. Harusnya dengan Freeport saja kita sudah menjadi negara yang kaya. Bahkan bukan cuma pertambangan, kita punya sumber daya yang sangat luar biasa lainnya apa? Pantai, laut dan pantai. Itu dengan eksplorasi yang tepat laut dan pantai saja, Indonesia bisa jadi negara maju. Turki hanya dengan pariwisata saja bisa jadi negara maju. Chili juga sama, itu jadi contoh negeri yang hanya fokus pada satu, dia barang tambang atau pasir bauksit atau apa, dia bisa jadi negara maju. Nah, sekalian, pantai misalnya, ini negara yang pantainya paling banyak. Di pantai itu ada komoditas apa? Rumput laut misalnya ya, rumput laut. Rumput laut itu yang dipanen, setelah dipanen, dikeringkan dengan standar industri untuk manusia, pengolahan manusia, langsung harganya naik 9 kali. Tapi Indonesia ini nggak punya industri itu. Kita ekspor rumput laut itu begitu saja. Cuma standar animal food saja diekspor. Hanya nilai tambahnya Singapura, negeri-negeri lain. Coklat kita luar biasa. Coklat yang enak-enak tuh di Swiss, di mana, di dunia, di Eropa, itu dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Tapi sungguh unik bahwa coklat kita tuh diekspor begitu saja mentah-mentah ke Singapura. Di Singapura mungkin dipoles-poles sedikit saja, harganya sudah naik 4-5 kali lipat. Kemudian baru dijual ke negeri-negeri apa Cadbury apa tuh semuanya di sana, di Eropa, di Swiss, di macam-macam sana, udah jadi coklat enak, kita lagi yang beli kan, harganya udah jadi 1000 kali lipat. Jadi saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sebabnya adalah karena kita tidak bisa memanfaatkan semua sumber daya tersebut. Nah, ternyata Indonesia ini masih menyimpan potensi yang luar biasa. Jadi analisa di McKinsey itu lembaga selain keuangan, dia selalu memberikan analisa-analisa sifatnya makro kepada dunia ini.
Indonesia ini kalau bisa mempertahankan tingkat pertumbuhan 4,8% saja, dan kita selalu lebih. Tahun 2029, 2030 Indonesia sudah menjadi negara maju dengan indikator pendapatan per kapita 12 juta US dollar. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, itu kondisi Indonesia ya. Sudah nangkep ya? Sudah dapat? Oke. Sekarang bagaimana kita mensikapinya krisis ini? Saya ingin kita semua, karena HPA ini merupakan komunitas yang bukan kecil gitu. Kalau kita nggak mengatakan ini besar, paling tidak ini bukan kecil. Ya. Kalau ini kita lakukan serentak, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang cukup signifikan, dan dampaknya ini akan terasa bagi bangsa ini. Ya. Maka sesuatu yang kita lakukan adalah pada saat ini memang krisisnya akan terjadi, dan krisis ini jangan diperkirakan, jangan diharapkan selesai dalam waktu singkat. Ini prediksinya 2-3 tahun. Maka bagaimana sikap kita, saudara sekalian? Saya akan bagi sikap kita secara maknawi dengan sikap kita secara teknisnya. Kita yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan sebenarnya cara untuk keluar dari krisis, baik itu krisis ekonomi yang menimpa bangsa dan negara ini, maupun krisis rumah tangga kita, krisis bisnis kita, krisis diri kita, dan lain-lain. Yaitu perbanyaklah istighfar. Allah berfirman dalam surah Nuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru, ya, maka beristighfarlah. Istighfar, beristighfar yang terus-menerus. Jadi istighfarnya hal yang penting. Faqultu astaghfiru rabbakum, kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara. Jadi adalah semua kesulitan kita itu akan langsung instan itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pahala balasan buat orang istighfar? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Maka Allah akan menurunkan dari langit itu midrar, hujan. Memang hujan ini adalah personifikasi dari rezeki. Ya. Kalau masa dahulu itu yang namanya paceklik itu pasti karena hujan nggak turun. Nah, dalam arti luas, pokoknya yang dari langit ini adalah rezeki. Kalaupun hujan yang membawa pada kesejahteraan, bukan pada bencana. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan melipat gandakan hartamu, tuh, bisnismu, perusahaanmu, jaringanmu. Itu janji Allah. Wa yumdidukum, akan melipat gandakan bi amwalin, hartamu. Janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya. Jadi kalau ini saya yakin, kalau semuanya rajin istighfar, maka HPAI akan jaya. Kalau HPAI jaya, otomatis kita semua insya Allah akan jaya. Sudah pasti. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Anak-anak kita selain banyak, juga akan menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang cerdas, anak yang berprestasi, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang menghafal Al-Quran, anak-anak yang menyejukkan pandangan, membahagiakan orang tuanya. Tuh, yang makna dari istighfar selain mengucapkan astagfirullah, selain kita memohon ampun pada Allah, sebenarnya adalah menjauhi maksiat, menjauhi dosa. Itu maknanya istighfar. Karena dosa kita inilah yang menyebabkan doa kita nggak istijabah. Kan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, hadis Arba'in, Imam Nawawi nomor 9 atau 10 itu. Ketika Allah bersabda bahwa innallaha tayyib, Allah itu maha indah, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman seperti memerintahkan kepada Rasul.
Perintah kepada Rasul adalah ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Perintah kepada Rasul adalah wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Perintah kepada orang beriman ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, sama perintahnya, dan bersyukurlah kepada Allah karena kepadanya kamu beribadah. Tsumma dzakara rajula. Kemudian Rasulullah menceritakan seorang laki-laki, seseorang maksudnya. Yatilus safar, dia keadaan safar yang panjang, bajunya kotor. Ya, as-asa akbar, rambutnya itu gimbal kotor, berdebu, acak-acakan, bajunya lusuh, mukanya nempel debu, kotoran, udah pokoknya macam gelandangan seperti itu. Ya, lusuh. Yang mutu yadaihi ila sama, dan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi kepada Allah dan berkata ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tapi kata Rasulullah SAW, orang ini sudah macam itu berdoanya, tapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa gudiya bil haram, perutnya dipenuhi dengan makanan-makanan yang haram. Fa aina yustajabulah, maka bagaimana bisa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang haram tadi, yang maksiat tadi, yang dosa tadi, itu yang akan menjadi masalah. Doa kita nggak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, krisis nggak kunjung selesai. Maka di samping kita istighfar, kita jauhi maksiat, kita jauhi dosa, dan subhanallah kita semua ini berada di HPAI, sebuah lembaga yang dia itu mengajak masyarakat, mengajak bangsa Indonesia untuk menjauhi makanan-makanan yang haram. Karena tagline kita adalah produk halal tanggung jawab bersama. Semua produk kita adalah halal berkualitas. Harusnya kita makin serius lagi bekerja. Para agen, para leader makin hebat lagi merekrut. Karena di sini kebaikannya luar biasa. Ya. Mari kita jauhi maksiat, jauhi dosa. Kita pilah betul makanan kita. Kalau nggak yakin itu halal, lebih baik kita hindari. Maka ada sebuah hadis bahwasanya ala inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Idza fasadat jasadu kullu, kalau buruk segumpal darah itu buruk semua. Idza salahat jasadu kullu, kalau baik semua. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Hati kita biar bagus. Ternyata hadis ini hadis yang panjang, dan hadis ini diawali dengan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Awal hadis itu yang tadi itu, yang alkohol tadi, awalnya adalah sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Tapi wa bainahuma, di antara keduanya ada umurul mustabihat, ada hal-hal yang syubhat. Ya, maka kita sekarang coba, dan ini insya Allah sudah menjadi budaya HPAI. Kalau kuliner makan, lihat. Kalau rumah makan Padang atau warteg nggak ada halalnya nggak apa-apa, ya kan? Cuma ada, masih hati-hati juga itu. Kerupuk kulitnya itu kadang-kadang yang warnanya putih, ya kan? Kerupuk kulit yang putih itu pasti kulitnya kulit impor. Harganya 23.000 per kilogram. Kalau kulit lokal harganya lebih mahal. Nah, kulit impor warna putih kulit apa tuh? Nah, kan nggak jelas kan? Ya, harus hati-hati tetap. Tapi kalau kita ke mall, lihat ada halalnya dari MUI atau tidak. Paling nggak dia mencanangkan dirinya halal. Kadang-kadang kita jumpai orang jual nasi goreng, orang jual mie goreng pakai topi haji, pakai angcu, ya kan? Itu masih terjadi. Tapi kita harus bersyukur kita bergerak dalam hal ini. Kita mendakwahi ini kepada masyarakat. Maka kalau kita mendakwahi kepada masyarakat, kita pun harus mencontohkan. Bukan cuma leader agen yang seperti itu, tapi kita seluruh karyawan pun juga sudah memilah-milah makanan. Karena yang kena itu kita sendiri. Oke, jadi perbanyak istighfar. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka kemudian yang kedua, saya dulu pernah menjadi bendahara pada majelis taklim saya jadi bendahara. Dan saya sempat melakukan kajian. Saya perhatikan orang yang berinfak sedekahnya itu rajin ya. Kayaknya setiap tanggal gajian, tanggal 25, begitu ketemu berikutnya udah store, rajin. Ada yang males banget, akhirnya nunggak berbulan-bulan, akhirnya dia nggak bayar. Ternyata orang
orang-orang yang infak sedekah, zakatnya rajin, itu rata-rata bisnisnya lancar. Lancar, bukan rata-rata, hampir semua. Tunjuk orangnya siapa yang bisnisnya bagus. Saya bisa tunjuk, ya, bisa tunjuk semua. Misalnya ada di Jakarta Timur Pak Indarmawan, ya, beliau kenal, subhanallah, itu bikin kita gede-gede. Tahun 2000 berapa ya, mungkin 2009, 2010, beliau bersama teman-temannya bikin sebuah perusahaan. Modalnya cuma 500 juta. Perusahaannya bergerak di bidang energi, mengolah limbah minyak gas. Udah baru berjalan 2-3 tahun, perusahaannya berkembang pesat sampai akhirnya dibeli oleh seseorang, ya, dibeli oleh seseorang dengan harga 300 miliar. Dari perusahaan yang didirikan 300 juta sekarang dibeli 300 miliar. Tapi yang luar biasa, pemilik barunya setelah kenalan dengan beliau ini, apa yang terjadi? Senang. Beliau tadinya direktur keuangan, ganti pemilik, bilang Pak Indar tetap aja direktur keuangan. Dan penghasilannya di atas 200 juta rupiah sebulan. Beliau begitu terima gaji, terima uang, pertama yang dipikir apa? Zakat dikeluarin dulu. Langsung itu yang pertama beliau lakukan. Banyak yang kayak begini. Tapi ada ikhwah kita, saudara kita, bisnisnya masalah terus, pasti bulanannya zakatnya bermasalah. Maka saya mengingatkan nih, jangan sampai ada orang HPAI nggak bayar zakat. Soalnya kalau kita bayar zakat pun 2,5%, itu masuknya kelompok bakhil. Bakhil. Kalau nggak bayar zakat 2,5% tadi, kita melanggar arkanul Islam yang sama Abu Bakar diperangi. Tapi kalau cuma 2,5% doang, itu golongan bakhil. Coba, insya Allah nggak akan kita jadi miskin gara-gara sedekah. Nggak akan. Nah, nggak ada. Saya khawatir HPAI ini bisa terhambat kejayaannya gara-gara komponen-komponen HPAI, orang-orang di dalamnya ada yang lupa bayar zakat, infak dan sedekah. Jadi para agen, para leader, ketika dapat bonus, jangan lupa untuk menyalurkan zakat. Lebih baik minta potong langsung oleh perusahaan. Insya Allah kita kerjasama dengan lembaga-lembaga zakat yang kredibel untuk itu. Dan kalaupun sudah dipotong, bukan berarti kita sudah selesai. Masih terbuka peluang sedekah, infak yang sebesar-besarnya. Dan kita tidak akan menjadi miskin gara-gara itu. Justru kita akan menjadi lebih jaya lagi. Itu nasihat kedua. Yang ketiga adalah, Bapak Ibu sekalian dan rahmatullah, saya pun melakukan riset kecil-kecilan juga. Ada seorang, kok bisnis gampang banget gitu. Bisnis ini berhasil, bisnis itu berhasil. Kenapa ini orang? Pernah dalam bisnis umroh dan travelnya itu kan nggak boleh kan bikin baru kan sekarang? Sekarang nggak boleh bikin baru. Udah berapa tahun ini nggak boleh. Pernah tiba-tiba Departemen Agama itu, Kementerian Agama membuka peluang dibikin baru. Itu diam-diam itu nggak banyak tahu. Kok dia tahu, langsung dia daftarin. Nah, dia dapat izin. Itu belum lama, bulan Juni atau Juli 2014. Masih pemain baru. Yang penting dia daftar dulu. Udah daftar apa? Ada pameran travel umroh dan haji di JHCC, dia langsung ikut. Nih Pak Sakit aku udah tahu orangnya dia. Langsung ikut, dan ikutnya nggak tanggung-tanggung. Dia sewa 4 lokal. Biaya sewanya doang 45 juta. Ikut dia. Padahal pemain baru. Dan dia langsung menggandeng Ustadz untuk menyertai umrohnya, Ustadz Pantun yang dia gandeng. Ya kan? Di pameran itu closing 200 jemaah umroh dengan harga per orangnya 30 juta. Pemain baru langsung nyodok, ya, luar biasa. Dan berikutnya lancar. Bingung kita, ini bisnis apa aja kok lancar? Kenapa? Ada bisnis tiketing lancar juga. Ya, di franchise di berbagai tempat. Rupanya ketika kita selidiki, oh, perlakuan sama ibunya itu luar biasa. Jadi kita akan menjadi, bisnis kita jaya, bisnis kita bagus adalah orang-orang yang perlakuan sama ibunya itu bagus. Bisnis kita menjadi raja ketika dia memperlakukan ibunya seperti raja. Terutama juga
akhwat ini, jangan halangi suami kita untuk berbakti kepada ibunya. Karena ibunya itu lebih lebih berhak memiliki daripada kita. Ya kan? Kita kan nggak membesarkan suami kita. Tapi sekarang tiba-tiba kita berusaha untuk merebut suami kita dari tangan ibunya. Jangan. Demikian juga kita. Maka saya yakin lagi, kalau semua orang-orang HPI adalah orang-orang yang berbuat baik, memberikan yang terbaik kepada ibunya, dampaknya ke HPI juga. Semua agen-agen HPI, para leader HPI adalah orang-orang yang terbaik bagi orang tuanya, bagi ibunya terutama. Maka saya yakin kemudahan bisnis, keberkahan itu juga akan terjadi untuk kita semua. Maka orang-orang HPI cirinya adalah orang-orang yang dia memberikan yang terbaik bagi orang tuanya. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara rahimahullah, dalam hal yang teknis sekarang yang kita lakukan dalam masa krisis ini adalah, ini hal yang penting. Saya akan memberikan sesuatu yang mungkin berbeda sarannya daripada para ekonom. Tapi saran yang sama adalah, pertama, penghematan. Semua hal-hal yang sekecil apapun. Saya dulu pernah satu mobil sama seorang pengusaha dari Malaysia. Datuk, saya nggak usah sebutkan namanya. Apa yang terjadi? Saya pas bayar tol, uang saya jatuh 1.000, saya diamin aja. Sama dia, uangnya diambil, kemudian dialusin, dibetulin dan dicakepin ya, dilipat dan ditaruh di laci sama dia. Perhatian sama uang 1.000 rupiah yang luar biasa. Artinya apa? Kenapa begitu, Datuk? Saya tanya. Orang yang tidak menghargai uang, maka dia nggak akan sukses. Wah. Kadang-kadang kita lupa uang 1.500, 25.000 kita anggap sepele. Padahal itu merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya Bapak sekalian, sebuah saran buat kita semua dan buat para agen dan leader HPAI. Kalau para ekonom banyak yang menyarankan saat ini kita saving, saat ini kita jangan belanja apapun. Justru kalau itu dilakukan secara kolektif, seluruh umat bangsa Indonesia melakukan hal itu, krisis akan semakin parah. Lantas bagaimana? Bukan kita nggak boleh belanja, bukan kita kemudian hanya saving saja yang akan kemudian menyebabkan krisis tambah parah, tapi kita belanja pada hal-hal yang tepat. Yang pertama, kita tidak belanja pada barang-barang kebutuhan tersier impor pada saat ini. Apa kebutuhan tersier impor yang tidak kita butuhkan saat ini? Belanja TV LED baru. Apa? Devisa keluar, uang itu keluar negeri, memperburuk ekonomi kita. Kan cuma satu, kalau banyak seluruh Indonesia melakukan hal yang sama, itu akan terjadi. Pada keadaan krisis begini, orang kemudian jor-joran beli mobil. Kalau itu mobil pertama masih bisa dimaklumi, tapi kalau udah mobil kedua, ketiga, keempat, kelima, orang ini saya sebut tidak memiliki sense of crisis. Karena apa? Itu sebenarnya bukan saja buat dirinya, tapi berpengaruh bagi negaranya, bagi bangsanya. Devisa keluar. Maka jadi pada saat ini kebutuhan, terutama kebutuhan tersier yang impor itu kita kurangi. Maka saat ini kita fokus kepada produk-produk yang sifatnya adalah substitusi impor. Apa itu? Produk-produk yang kalau kita konsumsi, kita beli, dia akan mencegah masyarakat daripada dia mengimpor produk lain. Jadi alhamdulillah produk-produk HPAI ini seluruhnya adalah produk-produk, hampir seluruhnya adalah produk-produk yang diproduksi di Indonesia. Dan ini menggantikan daripada dia beli produk ya yang dia dari luar negeri atau membayar royalti kepada luar negeri. Saya nggak sebutkan karena nanti akan dipublish. Ini adalah sebuah tindakan yang menghemat devisa. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, di masa krisis ini justru kita kembali kepada produk bangsa Indonesia, kembali kepada produk Muslim. Lakukan. Dan nggak usah kemudian menahan tidak belanja yang banyak, tetapi untuk produk umat Indonesia, bangsa Indonesia, dan produk Muslim, sehingga ekonomi ini terus berputar, bukan malah berhenti. Karena penyebab daripada krisis semakin buruk ketika ekonomi itu
berhenti. Jadi stokis perbanyak, pusat agensi perbanyak, ya. Lab tambah banyak, BC tambah banyak, omset tambah banyak, insya Allah itu dengan sendiri akan mengatasi krisis. Nah, jadi bagi sekalian Allah, dengan demikian kita sudah clear ya apa yang akan kita lakukan ke depan. Semoga insya Allah memberikan petunjuk bagi kita dalam menghadapi saat-saat yang cukup berat ini. Dan insya Allah bagi sekalian para agen dan leader HPAI, kita yakin dan kita tidak perlu khawatir menghadapi krisis ini. Kenapa? Karena saat ini, dalam masa krisis ini, ada sektor-sektor yang kemudian turun drastis. Dia turun, PHK terjadi. Apa sektor itu? Yang pertama adalah properti. Banyak agen-agen properti kemudian nggak bisa jualan pada saat ini. Gimana mau jualan? Buat beli kebutuhan pokok saja sudah susah. Betul ya? Banyak sekali properti yang dibangun berhenti. Banyak yang sudah beli rumah, sudah bayar setengah jalan, berhenti, nggak meneruskan kreditnya. Saat ini seperti itu. Agen-agen properti nganggur. Yang nggak bisa jualan juga siapa? Agen asuransi. Jangankan buat beli asuransi jiwa, buat makan saja susah kan? Maka dia susah melakukan penutupan. Udah gitu kalau dibanding dengan kesehatan, sekarang ada BPJS. Tambah susah lagi jualan asuransi kan? Nah, maka itu adalah peluang-peluang kita. Kita ajak, biasanya dalam masa krisis ini justru MLM ini akan tumbuh dengan sangat baik. Itu peluang yang sangat luar biasa. Dan insya Allah manajemen sudah sangat memahami krisis ini. Kita akan mempersiapkan diri, insya Allah HPAI tidak akan goyang, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah keuangan akan jaga banget, insya Allah. Boleh tanya nanti ke Bu Rini, berapa tingkat keyakinan kita bisa menjaga bisnis ini, ya kan? Bentuknya apa? Pertama, bonus tidak akan terlambat, insya Allah. Nggak akan terhambat untuk dibayarkan. Yang kedua, produk insya Allah tidak akan discontinue, insya Allah. Artinya itu perlu backup resources finansial yang kokoh. Kita tanya sama manajer keuangan pada kita ya, Bu Rini coba dijawab. Dengan angka 0 sampai 100%, seberapa jauh tingkat keyakinan Bu Rini, manajer keuangan yang tahu keuangan kita kan, keyakinan bahwa kita insya Allah tidak akan goyah dalam krisis ini. Berapa persen Bu Rini? 1000%. Ya, jadi nanti ketika krisis berlalu, kita kokoh, kita tidak goyah, produk tetap berjalan, tetap continue, dan bonus terbayar bahkan terus meningkat. Saya yakin berikutnya adalah orang berbondong-bondong akan masuk HPAI, berjuang bersama HPAI. Jadi saat ini para leader dan agen ini peluang yang sangat luar biasa. Dan insya Allah HPAI akan tetap kokoh dalam masa krisis ini. Dan antum semua justru bisa panen dalam masa krisis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.